Sokrates, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Halo, selamat sore. Kembali dengan saya Yuko yang pada hari ini akan memandu podcast dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Telah hadir bersama kita semua di studio ada 4 pejuang program studi Doktor Ilmu Hukum. Kami perkenalkan pertama dari sisi sebelah kanan saya ada Ibu Kusnul Khatimah yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, mahasiswa program dokter di Political Science and Law Southwest University di China ya Ibu ya? Benar banget. Iya, kenapa harus China Ibu? Pertanyaan yang sama saya tujukan, kenapa harus China? Nanti kita jawab ya Bu. Tapi saya penasaran banget sih sama Ibu karena Ibu kayaknya mengimplementasikan apa yang ditulis di buku Sinar Dunia gitu. Cairlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Kemudian di Southwest University itu di Chongqing ya Ibu? Benar banget di Chongqing. Chongqing itu yang arsitekturnya futuristik itu ya? Iya. Yang seolah-olah kita di lantai 1 ternyata kita di lantai 20. Iya benar banget, itu lagi hype banget di media sosial ya. Rasanya kayak lagi di Cyberpunk City gitu. Oh gitu ya. Iya. Kemudian ada juga The Three Musketeers, Fakultas Hukum di program studi bidang dokter bidang hukum di Fakultas Hukum Atmajaya. Ada bertiga ini, 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Kita perkenalkan yang paling sangar dulu kali ya. Itu ada Bang Boni Satrio Simarmata yang sudah tidak asing lagi di dunia bantuan hukum. Bantuan hukum yang kalau kita mungkin kalau mau kena tilang atau apa di polsek-polsek tinggal sebut namanya 3 kali nanti ini ya Mas. Bebas nanti, gitu ya, bebas beres gitu ya. Mau komen. Oh mau komen. Apa? Emang orangnya pendiam banget udah. Terus yang kedua ada Mas Valentino Dodo yang mungkin kalau malam hari kalau lewat ring road dia jadi Valentino Rossi apa enggak? Ya beliau juga mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Atmajaya. Kemudian ada yang maknai kalau kita bilang bahasa Korea itu ada Mbak dosen yang muda sekali yang baru berusia 20-an, tidak pernah lelah untuk kuliah gitu ya. Prodigi ini ada Mbak Paringga Berliana yang kita biasa panggil dengan Mbak Ingga gitu ya. Jadi pada edisi perdana podcast ini mungkin kita akan membasuh sedikit dahaga kita, kekepoan kita, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar S3 di doktor bagian atau bidang hukum gitu ya. Nah, saya mulai dari sekarang. Kekencangan. Cut ya Mas. Cut. Untuk kita mulai aja ya, mungkin pertanyaannya agak santai-santai karena kita kepo banget sama Ibu Nunu ini panggilannya. Berbicara tentang studi di luar negeri ya, Bu. Dari banyaknya pilihan kampus, biasanya kalau orang hukum kan milihnya yang Eropa tuh ya Bu. Entah di Leiden atau di Utrecht atau di Sorbonne di Prancis. Kenapa harus China? Apakah ada yang unik di China? Apa ada sesuatu hal yang tidak ditawarkan di tempat lain? Oke. Jadi pertama saya harus menyampaikan bahwa kuliah saya di China itu tidak seperti teman-teman yang lain yang by choice ya. Jadi kebetulan Mahkamah Agung mempunyai MOU atau kerjasama dengan Southwest University Political Science and Law yang di Chongqing itu, di mana mereka mengirimkan 2 orang hakim setiap tahunnya untuk mengambil program doktoral. Nah, kalau saya bilang tidak by choice karena itu universitasnya kita nggak milih gitu kan, karena MOU-nya dengan mereka. Namun kenapa saya memilih untuk ngikut ke program tersebut? Yang pertama, ini menarik banget ya,
Karena sama seperti yang tadi disampaikan kayak di buku Sinar Dunia. Iya benar Bu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, ke negeri Cina, dan saya literally melakukannya gitu kan. Mengimplementasikannya dengan literally melakukannya. Persis sekali gitu Nah, benar, copy paste banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ini great opportunity karena memang beasiswa yang diberikan itu sangat fleksibel dengan pekerjaan saya atau pekerjaan kami. Kebetulan sekarang kami ada 10 orang yang artinya sudah 5 tahun program ini. Saya sebenarnya kita ada 12 orang tapi dua sudah lulus. Semoga saya bisa mengikuti jejak mereka. Kita semua bisa mengikuti jejak mereka. Kemudian yang akan berangkat di bulan depan ini ada 10 orang seperti itu. Jadi mungkin sekitar 5 tahun MOU ini udah berjalan. Nah, yang kenapa saya selain itu, kenapa saya tertarik karena fleksibelnya itu, sehingga kami pun tetap bisa melaksanakan tugas, kita tetap bisa mengabdi dengan negara, dan kita tetap bisa mendapatkan ilmu, atau kita bisa tetap menjadi pengabdi ilmu kalau bahasa saya ya, kita jadi pengabdi ilmu. Jadi kuliahnya kayak on off gitu, boleh on off, istilahnya gimana Bu itu? Sebenarnya bahasanya on off juga enggak ya. Kalau saya kemarin diskusi sama teman-teman lain yang punya program yang sama, mereka menyebutnya ini by reset. Jadi dia kayak gabungan, karena kami memang di tahun pertama, tahun kedua kami masuk kelas. Nah, di zaman saya itu kan waktu itu pas banget saya lagi lagi zamannya Covid ya, 2020 ke 2022. Jadi waktu itu kami kuliah, tapi kami kuliahnya by online, by Zoom. Nah, nanti ketika bordernya sudah buka, baru kami ke sana. Nah, kuliahnya itu 2 tahun. Jadi kalau in kelasnya saya waktu itu karena keadaan saya tetap online. Teman-teman sekarang ini mereka sudah nggak boleh online lagi. Mereka berangkat ke sana gitu. Kelasnya itu 40 hari, sekitar sebulan lebih. Kemudian setelah kita pulang ke Indonesia, kita by riset. Jadi kita riset ke disertasi kita, apa yang ingin kita teliti dan sebagainya. Karena memang fokusnya adalah kita melakukan penelitian yang ada di negara kita. Oh, jadi memang yang harus penelitiannya harus berimpact pada negara yang asal kita ada gitu, berada gitu ya Bu? Ya. Karena memang programnya kan kelasnya tuh memang hukum internasional. Dan fokusnya kan memang kalau di sini namanya bisnis law ya, kelas bisnis ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita di sana namanya fokusnya adalah investment law. Ya, investment law. Jadi fokusnya memang ke situ. Oke, cukup menarik. Kenapa? Oh, ternyata memang ada pilihan, tidak harus selalu stay di sana, dan itu tuh jadi pilihan atau keunggulan ya buat ibu, karena mungkin sebagai ASN juga berpikir gitu ya Bu, karena ada peraturan dari Kementerian Pan-RB bahwa kalau untuk studi di luar itu posisinya harus lepas jabatan. Itu mungkin jadi pertimbangan seorang ASN untuk memilih, aduh jadi gimana nih, apa studinya deket sama kantor atau bagaimana. Oh, ternyata memang ada program seperti ini yang mungkin belum menyasar semua kementerian ya, atau bagaimana gitu ya, baru di Mahkamah Agung ya Bu. Jadi kemarin itu terakhir saya ke sana bulan November ya, Oktober itu saya melihat dari Kementerian Hukum dan HAM itu sudah melakukan sounding and approaching untuk menerapkan MOU itu juga di kementerian mereka. Nah, satu lagi, karena ini kan tadi sebelum kita podcast kan ada obrolan woman empower woman gitu ya. Nah, salah satu kelebihan keunggulannya sebenarnya kita dikasih option. Kalau mau full time doktoral bisa juga. Kita stay di sana like 3 tahun. Cuman kan selain sebagai hakim,
juga kan sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Iya, Nah, iya. kita bisa kebayang dong 3 tahun nggak ketemu keluarga Iya. gitu kan. Nah, sebulan aja rasanya udah gimana banget kan Nanti suaminya homesicknya. keluar Mindo terus takutnya Bu, malah jadi boros. Aman. Saya kasihin itu GPS. Oh, GPS. Jadi kalau kebaca di tracking handphone saya, lah kemana Jangan gitu nih. iya. Enak Jadi, nih, kok nggak iya. ngomong gitu ya Bu. Semacam tahanan bersyarat gitu. Iya, tanam kota. Iya, just kidding, Pap. Aman aja, aman aja. Tolong jangan nonton bagian ini ya. Pak. Iya, ya jadi bisa tetap bisa ketemu dengan keluarga. Karena kalau enggak kan optionnya kalau yang full kan whether mereka stay di sana sendiri atau mereka bawa keluarga. Kalau keluarganya dibawa semua yang Iya. full tuition ya Bu. Iya, tapi kan agak sulit kalau saya bawa keluarga saya karena Iya. suami saya juga kan kerja. Gitu. Iya benar. Ya dengan banyaknya pertimbangan memang ternyata yang paling match dengan kebutuhan ibu itu Iya. studi di Southwest University. Kemudian kalau untuk Three Musketeer ini, kalau kita ngomongin tentang universitas yang terkenal gitu ya, yang populer di Jogja gitu ya, itu kita juga pasti kenal Univ Atmajaya lah ya, yang dari tahun 1965 sudah berkiprah gitu. Tapi kan banyak nih pilihannya sebenarnya. Ada univ-univ lain, ada yang negeri, ada yang swasta gitu. Mungkin satu-satu ya. Kenapa memilih di Atmajaya gitu? Mungkin dari Bang Boni dulu. Kenapa harus saya pertama? Ya Nggak karena apa-apa. sudah menatap saya dari tadi saya merasa aduh kayaknya saya keringat dingin nih. Udah duluan saja. Karena memang tatapan itu merinding. Saya senang damai-damai aja. Oke, baik. Kalau tadi Bu Kusnul mengatakan sama host juga mengatakan melihat dari buku Sidu ya kan, Sinar Dunia. Kalau zaman saya kecil dulu Bu, saya pakai bukunya bukan Sidu kebetulan, bukan Sinar Dunia, agak-agak tipis sedikit ya. Mirage, yang gambar pesawat kan? Enggak. Yang kayak kertas minyak. Ada lagi. Lebih dramatis. Lebih menyedihkan daripada lebih itu. menyedihkan daripada Aduh, itu. saya nggak Anu, kebayang sih. Alhamdulillah hidup saya itu terjamin, Pak. Mohon maaf. Kalau nggak salah itu singkatannya apa ya bukunya itu? Caber. Buku Caber. Saya taunya caper. Ada Caber. Nggak Cahaya tahu. Kebenaran. Filosofis sekali Filosofi ya. sekali karena Atmajaya itu kan posisinya mempunyai slogan yang sangat luar biasa, menerangi dengan cahaya kebenaran. Katanya seperti itu dan saya harap pun lulusannya pun demikian mengimplementasikan apa yang menjadi slogan itu. Kebetulan sepertinya saya sama Bu Paringga, Bang Dodo juga ini mudah-mudahan alumnus yang ketiga. Maksudnya alumnus yang ketiga itu wisuda yang ketiga kali di Atmajaya. Oh, wisuda yang ketiga kali. Tapi kalau untuk angkatan saya dengar baru angkatan pertama yang Ya. ini ya. Perintis ya, bukan pewaris. Ya, Iya. perintis. Kita perintis sebenarnya. Perintis. Cuman itu tadi kita khusus saya Bu Paringga, Bang Dodo juga saya satu dari Atmajaya juga, S2 Atmajaya juga dan ya, yang ini saya harap juga mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Bisa menjadi alumni doktoral di Fakultas Hukum Atmajaya. Tapi pada intinya sebenarnya masih banyak kampus-kampus yang lebih baik dari Atmajaya, tapi karena memang pertama saya lihat bahwa sesuai dengan filosofi kehidupan saya bahwa Atmajaya mempunyai ciri khas menjadi penerang. Saya harap sebagai lulusan Atmajaya juga yang menjadi penerang, terkhusus juga ini di dunia hukum seperti itu. Ya, mari kita tunggu seterang apa nanti Bang Boni kalau sudah Bukan lulus. terangnya Oh, Petromak salah. ya. Kalau filosofi Petromak itu kan harus dipompa dulu kan begitu. Bercahaya gitu, Iya. glowing gitu. Kalau glowing ke skincare aja, Bang. Itu. Iya, gitu. Itu tadi dari Bang Boni kan. Jadi kayak terlanjur sayang. Jadi dari S1, S2, S3 gitu udah terlanjur gitu. Tipe orang setia gitu. Thank you. Konsisten, setia atau membosankan sebenarnya hampir mirip. Enggak ding ya, enggak bercanda. Oke, dari Bang Valentino dulu. Valentino lagi. Tapi Valentino keren loh, Bang. Kenapa panggilannya enggak diganti Valentino aja? Oh enggak. Bang Dodo deh. Biar Terlalu lebih banyak Jawa. pertanyaan. Iya itu relate ya antara Valentino dan Dodo itu kan satu
tetapi banyak tetapi satu kan gitu. Panjang ini nanti. Jadi ya, nama nggak usah ya, ini aja kenapa tadi kita karena sudah bahas ntar apa arti nanti nama. jadi ke Jadi nama negara. kita belok kita kan. Iya. Kenapa? Jawabannya unika? sudah dihabisin Mas Boni. Oh tadi sudah dirundingkan di belakang. Nah, gitu hampir ya? sama. Cuman saya coba kan perspektif itu banyak. Orang S3 kan memang melihat dari banyak perspektif. Satu hal bisa dilihat dari banyak perspektif sehingga menghasilkan satu yang arif atau kebijaksanaan. Kalau saya lihat ini berdasarkan base by name ya. Jadi dari nama. Kenapa kuliah di Atma saya lihat nama? Karena hanya Atma yang saya. Karena Atma itu kan jiwa. Ini Sanskrit ya, Sanskerta. Jiwa tidak bisa dihancurkan, artinya jiwa itu jaya. Kalau tubuh sehebat-hebatnya itu akan dihancurkan. Hanya Atma yang tidak bisa dihancurkan. Wah, Makanya dalam di situ banget ya. saya kuliah di Atma, karena hanya Atma yang jaya. Ih, keren banget loh. Itu kayak quotes of the day nggak sih hari ini? Mungkin Atma aja nggak mikir, oh Atma artinya ini ya. Oh, enggak. Iya, karena Atma adalah jiwa ya, jiwa tidak pernah hancur. Jiwa tidak pernah hancur, Iya. Atma. Sedalam itu ya, Bang. Iya. Beda ya ternyata pendapat yang pertama tadi ya sangat duniawi gitu. Yang kedua lebih filosofis. Yang ketiga dari Mbak Prodigi, dosen Prodigi kita, kebanggaan kita semua yang nggak pernah capek sekolah ini. Kenapa S1 juga S2 dan S3-nya di Atma semua, Mbak? Iya, S1, S2, S3 di Atma Jaya. Terlanjur nyaman. Iya. Terlanjur nyaman katanya jebakan loh, Mbak. Itu nggak bikin kita progres gitu. Gimana tuh menurut Mbak? Kalau saya tuh gini, pertama-tama yang masuk Atma Jaya itu karena kayak umum aja ya, anak Atma Jaya nih, gitu. Jadi saya tertariknya. Oh ada tagline gitu, anak Atma Jaya loh. Iya, benar. Kayak kalau Atma Jaya nih keren nih, anaknya nih cakep nih. Cakep-cakep, nggak gitu. main TikTok. Main TikTok nggak? Main Terus dong. main dong. Velocity dong, Main tetap ya. dong, TikTok, Instagram. Velocity ibu. Tuh, terus juga itu kan S1 alasannya masuk. Terus kenapa S2 masuk Atma Jaya lagi? Iya. Nah, karena ya itu tadi saya merasa bahwa tenaga ngajarnya, kemudian tenaga pendidiknya itu menerapkan nilai-nilai Atma Jaya yang unggul, inklusif, terus humanis sama berintegritas itu kan. Slogannya. Iya, Oh, slogan iya, kita itu. slogannya. Jadi saya merasa bahwa semua orang yang bekerja di Atma Jaya itu pasti menerapkan nilai-nilai unggul itu, keempat nilai tadi. Jadi itulah mengapa saya memilih S2 di Atma Jaya dan melanjutkan S3 juga di Atma Jaya, karena saya merasa sudah nyaman di kampus ini. Seperti rumah. Ya, Yang dari rumah kampus seperti saya. seperti kos loh gimana? Pokoknya udah memang mendarah daging banget ya Atma Jaya dari S1 sampai S3 ini ya. Jadi feels like home gitu ya istilahnya gitu. Oke, kita sudah dapat alasan-alasannya kenapa mahasiswa ini memilih pilihannya berkuliah di tempat mereka masing-masing. Kemudian nih yang paling bikin saya kepo banget juga soal China ya Ibu ya. Itu pasti banyak kendalanya, justru tantangannya macam-macam, tapi in the first place pasti urusan bahasa ya Bu. Karena bahasa Mandarin itu bahasa yang terkenal paling sulit untuk dipelajari gitu. Dulu waktu saya SMA ada pilihan bahasa Mandarin gitu kan. Saya waktu guru saya udah masuk, saya kalau mendang-mending deh kayaknya ini bukan buat saya gitu. Tapi Ibu hebat banget memilih China dengan kendala bahasa itu bagaimana Ibu overcome itu? Apakah ada dukungan dari kampus? Apakah ada kemudian berapa bulan dulu untuk belajar bahasa atau seperti apa? Nah, jadi ini juga harus saya luruskan ya. Iya. Karena nanti ada tiba-tiba saya jalan terus ada yang ngajak ngobrol bahasa Mandarin, saya rooming gitu kan. Karena ternyata saya nggak ngerti gitu. Jadi yang pertama kami tuh sekolahnya School of International Law. Jadi semua pengantarnya dalam bahasa Inggris. Oh, justru dalam bahasa Iya, Inggris. semua referensi yang kami baca, kasus-kasus yang kami bahas, semuanya kasus-kasus internasional.
yang dimana literaturnya juga sudah pasti bahasa Inggris. Itu yang pertama. Jadi kalau sistem perkuliahan sih nggak ada masalah ya. Memang kendalanya penutur asli China itu kan bahasa Inggrisnya agak tebal ya, thick ya, logatnya, accentnya agak thick. Nah sebenarnya kita hanya lebih memasang telinga lebih lebar dan pandangan lebih tajam. Yang mana itu juga terjadi dengan saya di sini. Tadi kata Bang Dodon kan saya asli Sulawesi ya, masuk ke sini. Dialeknya masih kerasa. Masih kerasa kan? Nah, Indonesia yang ke Makassar-Makassaran gitu. Iya, saya nanti di sana bahasa Inggris logat Makassar. Oh iya. Ya. Nah, jadi apa namanya di sini kan kita kebiasaan ya Bang Boni dari Medan biasa kita kan suaranya kan berapa oktav gitu kan. Nah, di sini pada halus-halus semua. Sound system. Jadi saya dong kalau bicara sama awalnya bicara sama asli Jogja itu udah kayak pacaran karena saya ngeliatin mukanya. Suaranya halus. Baca mimik lu. Saya harus membaca gerakan bibirnya. Jadi kayak pacaran gitu kan. Ya, keuntungannya saya dianggap sebagai ibu yang perhatian. Padahal sebenarnya saya nggak dengar ngomong apa gitu kan. Kita udah biasa teriak-teriakan. Nah, itu sama. Blessing in disguise ya. Iya, benar. Jadi senangnya mereka merasa diperhatikan. Ibu kok perhatian banget gitu. Mau deket gitu. Iya, padahal saya nggak bisa dia ngomong kayak gini, saya sambil ngerjain apa saya nggak bisa dengar gitu kan. Nah itulah yang paling pertama. Mungkin Bang Boni juga punya pengalaman yang sama. Nah kemudian itulah yang terjadi. Jadi ketika mereka bahasa Inggris dengan logat yang sangat tebal, kita punya trik sendiri. Misalnya saya menangkap kata kunci ini ngomongin apa sih, lama-lama kan karena kita sudah satu konsep pembicaraan kita sudah paham gitu loh. Dan itu hanya semester pertama, semester kedua, selebihnya kita sudah terbiasa. Jadi udah ngerti mereka maksudnya seperti apa. Jadi kalau kendala bahasa di perkuliahan itu sebenarnya bukan suatu masalah yang besar. Permasalahannya ketika kita hidup bersosialisasi dengan lingkungan, dengan lingkungan. Kanan kiri gimana gitu. Kalau kampus sebenarnya nanti kalau kami ke sana kami ditempatkan di dormitory di asrama dan itu asramanya asrama internasional. Jadi tukang sapunya pun at least bisa yes no itu aman gitu kan. Iya. Kalau enggak kita pakai bahasa tubuh. Ya, itu adalah bahasa universal yang sangat penting gitu. Nah, sekarang kendalanya kalau misalnya kita misalnya kita grocery atau apa gitu kan, kita ke luar. Nah, kita biasanya sama kampus kita di provide mahasiswa S1 yang menjadi volunteer kita. Namun kendalanya juga mereka pintar bahasa Cinanya, tapi bahasa Inggrisnya juga kadang nggak bisa gitu. Nah, yang kedua adalah kita pakai translator. Jadi pakai yang di handphone itu ada Google, ada Deeply, ada speech to text misalkan gitu, AI gitu. Jadi tinggal kita ngomong, bacain dan kita liatin dan sebagainya. Itu cara kedua. Dan cara ketiga bahasa universal, pakai bahasa tubuh dan itu benar-benar works. Benar-benar menolong ibu di sana. Benar-benar ya. Jadi kita cuman bilang dia udah tahu mau makan, mau pesan apa langsung dikasih menu. Terus kita tinggal lihat ini. Udah kayak main kuis dong. Iya memang dan itu berhasil gitu loh. Jadi memang manusia itu sebenarnya kemampuan bahasanya itu sangat luas spektrumnya. Cuman kita hanya mengeksplor setengahnya mungkin. Iya, karena saya pernah dengar satu quotes. Pergilah ke suatu negara yang kau tidak mengerti bahasanya dan dia tidak bisa mengerti bahasamu. Dan kalau kau bisa survive di sana, dimanapun kau bisa survive. Nah, saya pernah dengar quotes kayak gitu. Jadi nanti mungkin kita ada rezeki kita sama-sama ke Afrika kita bisa selamat ya. Yang paling susah tuh kayak Swahili apa tuh ada film Nick Shaw ibu kalau masih tahu yang bahasanya kayak tetep. Nah mungkin kita harus ke sana sih ya. Iya. Menarik. Saya kayaknya senang deh sama ibu tuh kayaknya eksploratif orangnya. Oh gitu ya. Gitu, suka tantangan gitu. Suka tantangan antara mencari masalah tuh hampir benar. Suka tantangan, suka ditantangin gitu. Suka ditantang berantem dong. Berantem dengan ini ya, dengan logika dan pengetahuan. Asik. Disapu-sapu ini biar nggak gimana. Minum dulu. Aus. Terus nih
karena ibu ini udah goes global gitu. Gimana dengan Unika? Apakah ada kelas-kelas misalkan untuk internasional? Apakah ada untuk kelas yang isinya mungkin orang-orang dari luar negeri untuk dapat kuliah di sini, atau mungkin ada kursus-kursus tertentu atau kelas tertentu deh yang kayak internasional kayak di China ini seperti apa? Apa yang bisa menjawab? Mungkin Mbak dosen. Silakan Mbak. Kalau kita memang ada ya Mbak, kan ada 2 tuh, kelas reguler tuh bahasa Indonesia sama kelas International Undergraduate Program IUP gitu, udah ada kita. Dan kalau tadi Bu Kusnul lebih fokusin ke law investment ya Bu. Nah di Atmajaya itu kita punya beberapa program kekhususan juga gitu, dan itu kalau dari pengalaman saya pribadi ya itu sangat membantu saya gitu. Dan jadi dari zaman S1 itu dosen-dosennya memang sudah membantu kita untuk memfokuskan kita mau ambil penelitian apa untuk nanti pijakan kita, dari mulai skripsi, kemudian kalau kita tertarik untuk melanjutkan magister itu untuk membentuk tesis, kemudian disertasinya gitu. Nah kan ada beberapa tuh, kalau misalnya hukum lingkungan, kemudian ada hukum tata negara, kemudian hukum internasional, perdata, dan pidana atau litigasi gitu. Nah itu semua bisa diambil di kelas reguler dan internasional undergraduate program itu. Terus juga kalau untuk pertukaran pelajar jelas ada dong Mbak gitu kan, karena beberapa mahasiswa hukum pun itu memang berasal dari kampus luar negeri gitu, ada juga dari dalam negeri. Kita beberapa pertukaran pelajar itu seperti dari Universitas Islam Indonesia, kemudian dari Universitas Negeri Palangkaraya gitu. Kemudian juga kalau untuk mau upgrade skills di language-nya gitu, mahasiswa itu bisa ada KPBB kita. KPBB apa Mbak? Kantor Pusat Budaya dan Bahasa atau Bahasa dan Budaya gitu kan. Itu bahkan mahasiswa S1 pun dari S1, S2 dan S3 pun memang di keharusan gitu kan. Bukan kenapa nggak kewajiban, karena nggak ada konsekuensinya gitu kan Mbak, itu cuma nggak ada sanksinya gitu. Jadi diharusin baiknya gitu kita boleh tuh KPBB, terus ikut kelas misalnya kelas Perancis, kemudian Spanyol gitu, atau bahkan bahasa Jawa juga gitu kan, karena kan Atmajaya di Jogja gitu. Itu berarti pengembangan kompetensi kayak soft skill-nya gitu ya Mbak, atau? Iya betul. Iya. Gitu. Jadi memang kita apa ya, juga peduli gitu Mbak sama budaya gitu. Jadi nggak cuma akademik aja gitu yang kita tonjolin gitu. Itu sekolah terus ya kerjain kuis, terus ya bosen juga ya. Pasti ada istilahnya pengembangan yang lain yang juga sebenarnya mengembangkan soft skill, tapi juga ada mainnya istilahnya gitu biar tetap fun gitu belajarnya. Oke. Terus yang lain, apakah mau menambah itu? Idem, emang kadang-kadang senior emang begitu ya, di mana-mana emang. Mbak, benar. Emang yang junior yang jadi tumbuh. Kayaknya dari mukanya udah kelihatan ya Mbak. Penuh tekanan. Apa-apa. Di pressure. Di pressure ya, kayak gini kayak tukang, nggak usah. Saya kalau nyari musuh gampang ya emang. Terus kemudian Ibu, nah ini yang menarik lagi itu misalkan ini mungkin ngobrol yang agak emosional gitu ya. Tisu kan? Tolong dong aku di. Kalau kendala lain ya, misalkan ibu tadi kan beasiswa ya. Kemudian berarti kendala ekonomi nggak ada kendala karena memang ada beasiswa itu sekalian dengan biaya hidup ya Bu di sana termasuk. Jadi sebenarnya biaya hidup itu murah ya. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Tetap, gitu kan? Tetap. Habis sekarang kalau nggak culture, nggak punya temen Bu, FOMO Bu saya Bu juga. Nanti culture shock lagi. Jadi sebenarnya kalau masalah, jadi apa aja? Sebenarnya kita mulai dari apa aja sih yang di cover sama apa aja yang di cover. Kampus ya. Yang pertama tiket pesawat pulang pergi kita di cover. Yang kedua kita kan tadi inepin di dorm ya, ada asrama. Dan ya karena ini memang program mereka khusus, jadi asramanya juga
lebih semi apartemen gitu, jadi nyaman gitu kan. Terus uang kuliah sudah pasti kita free kan. Terus untuk uang penelitian itu juga ada uang penelitian, terus buat asuransi, cover asuransi kita, terus kemudian sampai dengan asuransi ya Bu? Ya, sangat dipikirkan jangan pernah sakit di negara orang. Itu apa namanya, highlight itu. Jangan pernah sakit di negara orang. Udah paling benar BPJS berarti. BPJS memang oke kalau di negara kita, tapi di negara orang nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi ya memang saya harus akui bahwa kedokteran di sana sangat ini kan sangat maju ya, sangat maju, tapi tetap ada cost untuk itu gitu kan. Jadi asuransi kesehatan kita ditanggung, dan pembuatan resident permit juga kita ditanggung gitu. Jadi itu yang ditanggung sama mereka, ada sama uang penelitian. Nah, kemudian kenapa saya bilang sebenarnya gaya hidup yang mahal? Sebenarnya biaya yang mereka berikan itu udah cukup. Cuman kan kalau misalkan kita mau explore ini nih kan godaannya nih, pas saya di sini, aduh saya pengen dong melihat Shanghai, saya pengen dong melihat Beijing, saya mau China, terus setelah itu pengen makan apa atau merasain experience apa, atau kalau enggak mumpung di China ada factory outletnya, sambanya murah misalnya, atau nonton konser yang berondongnya cakep-cakep. Itu Korea sayang. Itu Korea. Beda negara. Kalau sekarang lagi in banget ini artis-artis yang China ganteng-ganteng banget. Itu godaan saya sih sebenarnya. Kalau itu sih memang bener ya. Bener ya. Cuman kalau konser kayaknya kita lebih ke Korea ya. Kalau K-pop itu ya. Ada di hati, ya. Nah, gimana? Korea ada di hati? Hatiku emang di sini. Jadi Big Bang. Iya Bu. Jadi ya intinya sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Cuman di sana mungkin ya kalau beberapa teman-teman siapapun Anda di negara Anda, tapi kalau di sana Anda cuma mahasiswa, artinya apa? Ya kita kesana-sana jalan kaki, pakai public transportation seperti itu, impit-impitan di bus itu sudah biasa gitu loh. Kalau berarti dormitorinya agak jauh apa dari sekitaran kampus juga? Dormnya di kampus. Oh, di kampus. Tapi kan kalau kita mau grocery atau mau makan di luar. Oh iya, tantangan yang paling berat kalau saya pribadi itu karena kami ada makanan-makanan tertentu yang tidak bisa kami makan. Iya, kalau makanan halal ya, Bu. Ya, benar, makanan halal. Jadi memang ada beberapa restoran halal, tapi kita mesti effort ke sana. Sebenarnya sih kita bisa kenapa pakai public transportation, kenapa pakai bus gitu kan, atau kenapa pakai MRT? Karena kita nggak bisa pesen kalau Didi, karena Didi itu saya bilang tadi kalau mungkin di kampus kita bisa bahasa Inggris, kalau di luar nggak ada, mereka susah banget untuk bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngobrol, kemudian kalau kayak Grab gitu kan, kalau udah ada kan dia nelpon gitu. Saya nyebut merek nih, kayak online. Nanti siapa tahu masuk di sponsor, kita nggak tahu. Kita doakan saja. Jaketnya ada jaket luar. Ada, saya kalau sore nge-grab. Jadi kalau misalkan itu kan biasanya kan nelpon, ini saya ada di mana, rumahnya sebelah mana. Nah, mereka juga nelpon tapi bahasa China, kita nggak ngerti. Nah itu tadi kendala bahasa. Jadi kami pakai yang pasti-pasti aja, public transportationnya sudah pakai kereta dan sebagainya. Jadi langsung ke TKP langsung jajan aja daripada pesen. Bacain Hanyul juga, aduh pusing banget ya Bu ya. Iya, Google Translate, kita nggak pakai Google. Ya? Enggak, masalahnya, nah ini satu lagi, tantangan lagi nih. Banyak ya tantangannya. Banyak. Emang Ibu suka cari tantangan sih. Di sana kan ada pembatasan apa namanya, informasi. Oh iya benar. Ada pembatasan informasi, jadi Google dan kawan-kawannya doesn't work di sana. Apa semua yang buatan China ya Bu? Ya, dan misalnya WhatsApp kita nggak pakai di sana, yang kepakainya WeChat. Nah, kalau kita di sana kita pakai Google apa namanya, Chrome. Iya. Di sini kita Google Chrome, di sana mereka pakainya Bing. Jadi memang semua produk-produk mereka yang harus kita pakai, dan itulah
penyebabnya kita nggak pakai Google Translate. Unless kita bawa kartu kita ke sana dan kita roaming, itu baru kita bisa buka. Kalau kita pakai WiFi di sana atau kita pakai kartu di sana, kita nggak bisa pakai Google Translate. Jadi kita pakai yang lain namanya DeepL, yang buat translate itu ya. Itu masih works. Kalau enggak kita pakai yang benar-benar memang dari sana tapi dia bisa mentranslate ke bahasa Inggris. Ada aplikasi khususnya gitu loh. Iya. Nah, itu. Jadi ya itulah tantangan salah Tantangannya, satunya. Banyak banget ya. Iya. Tapi kok masih bisa bertahan ya? Ya biar progres. Kalau kita nggak dapet tantangan kita gitu-gitu aja ya, Bu ya. Mantap. So bijak saya ini. Minum dulu. Waduh, capek jadi orang bijak sebenarnya ya. Kemudian kalau mungkin buat Trimas Ketir sini mungkin apa asli orang Jogja semua, apa ada dari perantauan atau bagaimana? Kenapa? Apakah di sini pas kuliah juga menemukan tantangan selain kalau ibu kan jelas tantangannya nyata banget nih, bahasa ya, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Kalau tantangan dari The Three Musketeer, kita mulai dari yang tengah, kayaknya ini agak capek gitu. Kayak Bang Boni agak capek ngeliatin saya. Jadi dari Mas Dodo dulu yang paling filsafat ini. Wes. Tantangan tuh apa ya? Coba dikupas dulu KBBI-nya Mas, tantangan adalah ya, gitu ya. Kalau makan itu kita simpan di dalam. Itu bisa aja. Iya. Itu hantu nggak sih? Oh, gentayangan. Oh, jauh maaf. Ini contohnya Mbak, kalau kuliah S3 di tempat kita itu bisa berpikiran dalam gitu. Mikir overthinking sih sebenarnya. Tapi jadi bagus kan. Mau makan, aduh makanan ini apa yang nggak jadi makan? Sebetulnya kan over itu kan kelebihan. Ini nggak ada kelebihan. Jadi kita berpikir dalam itu kan proporsional. Kita bicara kepada hakikat keilmuan kan nggak pernah kelebihan. Kita mau S3, masuk ini kelebihan berpikir kan? Enggak juga kan gitu. Fokus Mas. Saya tanyanya tantangan soalnya kalau udah main filsafat saya harus baca buku dulu. Dunia Sofi aja saya belum kelar tuh. Makanya Mbak S3 di sini aja. Semoga ada sponsor yang melihat tayangan ini. Ketik. Oke, kalau nomor HP saya sama nomor GoPay. Kalau Gimana, Mas? bicara tantangan enggak juga ya, karena kita bicara dengan diri kita sendiri saja kita sudah cukup banyak masalah. Tidak usah bicara keluar, artinya itu sebagai buah kewajaran ketika kita belajar. Pasti kendala itu ada. Kendala di dalam ruangan saat kuliah, bagaimana dosen itu menerangkan kepada kita sebagai seberapa dalam kita paham atau kita gagal paham, itu juga suatu tantangan. Belum keluar, dalam artian kita di luar juga di area kampus juga menemui berbagai macam orang, kayak tadi Ibu Kusnul kan di sana kendala bahasa, kita sama bahasa pun bisa nggak sama hatinya kan gitu. Itu kan menjadi tantangan. Nah, cuman kan kita kembali ketika ini memang S3 di sini, memang kita yang digali itu tantangan itu sebagai sebuah kebiasaan hidup yang harus kita harmonisasikan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ya itu sebagai buah kewajaran. Kita keluar rumah, kita makan saja bisa tersedak, kita minum bisa tersedak. Jadi ya, ketika kita sudah masuk ke dalam ranah yang lebih dalam ya itu sebagai buah kewajaran. Nggak apa-apa di jalan aja gitu. Jadi ada tantangan dan nggak ada tantangan itu sama. Ada tantangan dan nggak ada tantangan itu sama. Sama. Rasanya tertantang kalau rasanya biasa aja. Tidak, itu kan seperti kita bicara siang dan malam yang silih berganti. Kita nggak bisa berharap itu siang terus atau malam terus. Jadi begitu saja kalau kita bicara ini nanti susah soalnya ngerjain. Ya kadang susah, kadang gampang. Misalnya dapat dosen, ini dosennya susah, ya kadang dapat dosen susah, dapat dosen gampang. Jadi yang diceritakan jangan satu sisi. Jadi terus saja. Pasti Bu Kusnul di Cina selain dapat banyak tantangan pasti ada juga kemudahannya. Disitulah keseimbangannya hidup. Kalau kita mau mudah terus nanti jadi nggak mudah. Iya.
berat ya jawabannya. Sebenarnya itu di luar ekspektasi saya nih jawaban kayak gitu karena saya orangnya teknis banget. Berharapnya jawabannya oke, tantangannya dosanya susah ditemuin atau apa gitu. Ternyata lebih dalam daripada yang saya bayangkan gitu. Ya udah, semoga saya bisa mengerti sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Dodo. Tapi sebenarnya Mas Dodo emang mempuisikan mungkin ya. Kayaknya kalau ditanyain jawaban apa gitu, dia selalu seperti pujangga gitu. Kita harus menelisik dengan teliti artinya tuh apa sih gitu. Semoga match dengan apa yang Mas Dodo pengen sampaikan gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kenapa harus ke China, kemudian tantangannya apa, mungkin juga tantangan bahasa, ada juga bagaimana sih finansial yang di cover, biaya yang di cover oleh beasiswa tersebut. Kemudian nih ada juga yang menarik, pengalaman yang tak terlupakan gitu Bu, selama ini sudah berjalan berapa lama Ibu? Mohon izin. Ini agak malu ya saya punya ya. Nanti segini, udah. Oh ya, oh iya nggak apa-apa. Saya udah mau bilang begitu tadi. Jangan bilang begitu. Iya. Tadi udah saya jawab. Jadi saya sudah dari tahun udah. Udah nggak apa-apa. Ya, langsung di ini sama mesin kan. Sama mesin gitu. Iya. Gitu. Nggak boleh gitu. Itu Terus? pengalaman yang menarik deh, pengalaman yang nggak terlupakan selama ada di sana di China, yang Ibu waduh nggak akan ketemu lagi nih, mungkin di Indonesia nggak akan ada atau nggak akan terulang lagi ketika kita ada di sini. Karena namanya kita ke negara yang bukan negara kita, jadi semuanya menarik. Oh ya. Anak kecil nangis aja menarik gitu gitu. kan, lucu gitu kan tangisannya. Ini ya beda ya Bu, ketawa juga nggak wak ya Bu. Nah, iya, jadi memang pakai aksara, jadi nggak ketawa apa itu enggak sih disabilitas gitu. kalau pakai Beda ya. bahasa isyarat. Oh, iya. Jadi kalau pengalaman semuanya menarik ya. Ya kayak kayak Bang Dodo tadi menyampaikan, ya kita jalani aja, gitu kan, kita jalani aja. Jadi pengalaman semua menarik. Saya nggak akan pernah merasakan, contohnya saya tidak akan pernah merasakan nah inilah, saya pernah makan makanan, saya nggak tahu ternyata itu nggak halal. Iya. Padahal itu makanan instan dan saya sudah sangat safety, sangat ngecek, benar-benar udah ngecek, saya pakai sampai Google Translate segala macam udah. Jadi untuk menentukan halal enggaknya tuh bukan logo, ada logo tapi tulisannya kita baca. MUI hanya ada di sini saya. Maksudnya MUI hanya ada di sini. Mungkin makanan yang diimpor dari Indonesia gitu. Kalau impor di Indonesia sih aman ya, cuman kayaknya kita once in a million kita dapat makanan Indonesia, kecuali kita bawa sendiri. Dan kalau logo halalnya itu udah pasti nggak ada, jadi kita terbiasa untuk membaca ingredientsnya. Jadi ingredientsnya apa saja. Kesalahan saya waktu itu, teman saya yang saya anggap lebih bagus lah ya ibadahnya dibanding saya itu makan gitu kan. Oh berarti dia udah ngecek. Jadi saya ngecek, saya cuman depannya, saya nggak baca ingredientnya. Oh ya memang seperti itu. Nggak tahu ya kenapa, untungnya sebelum saya masak kan sempat saya cicipin kan. Ketika saya masak ternyata saya iseng kan, kok saya baca lagi ternyata paling bawah, jadi dia nggak bilang pork, kita kan carinya pork lard gitu kan, pork lard, dia nggak bilang pork dan lard, bahasanya khusus lah. Ini kan kayaknya saya pernah baca ini termasuk saripatinya ini kan. Saya coba cari ternyata benar. Nah setelah itu ya gimana lagi, nanti itu nggak mungkin saya dapetin di sini karena di sini kan like semua nggak gampang banget dapat makanan. Nah itu salah satu contohnya. Dan mungkin kalau orang merasa itu sesuatu yang akan membuat akan membuat dia trauma dan sebagainya. Kalau saya sih ya udah itu dijalani, mau dia apa, kita apa yang kau expect kalau kau di negara orang gitu kan. Itu resiko ya Bu sebenarnya, pasti suatu ketika kepleset gitu bisa jadi lebih ke sekarang udah lebih benar-benar hati-hati, jangan percaya walaupun ibadahnya lebih ini, ngecek lagi gitu lah. Itu salah satu contoh. Terus pengalaman yang lain
Saya tidak akan mendapatkan 27.000 langkah kalau saya nggak ke sana. Saya kan jarang jalan kalau di sini, kita kan jarang. 27.000 langkah, Iya. padahal sehari 10.000 loh. 27.000 3 langkah. hari loh Bu jalan Iya. kaki. Dan itu real, kelihatan kalau di jamnya. Kenapa sampai bisa seperti itu? Ya itu tadi kendala bahasa, daripada saya capek tanya-tanyain, mending kita nanya daerahnya sana, kita jalan kaki aja ke sana. Padahal sebenarnya kalau naik kalau di sini kan kita bisa naik kendaraan apa saja. Nah itu salah satunya seperti itu, dan banyak lagi sebenarnya. Saya jadi bisa paham culture mereka. Dulu kan kenapa sih kenapa sih orang Mandarin, orang Tiongkok itu sangat-sangat kompetitif misalnya. Iya, Ternyata iya, memang benar. seperti itu. Dari kecil itu mereka udah dididik. Mereka harus pilih apa saja tapi jadi yang terbaik di situ. Misalnya kamu jadi pianis, oke jadi pianis aja nggak apa-apa, tapi harus yang terbaik di situ. Dan memang kalau di masa ujian itu hal yang terbiasa kami lihat, orang tuh sambil jalan kaki sambil baca buku, terus biasa sampai tidur di di perpustakaan Berarti dan waktu itu sebagainya. digunakan semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita gitu. Iya, misalnya. jadi memang kalau di sana budayanya kalau memang kita belajar ya benar-benar belajar. Dan satu di sana ada namanya jam istirahat. Jadi kami pun kalau dari jam tidur siang, Iya. semuanya pegawainya pun tidur siang. Iya. Jam tidur siang? Jam 12 sampai jam 2 itu jam tidur siang. Jadi kita nggak boleh ganggu. Nanti kita ganggu lagi jam 12 sampai jam 3. Jadi nanti kita ganggu lagi jam 3. Waktunya mereka tidur siang di situ. Gitu. Oh iya, kalau budaya Jepang juga ada tidur siangnya 1 jam gitu. Mungkin untuk kesehatan mental juga biar nggak overwork atau nggak burning gitu ya. Iya, Bu. kalau Jadi di saya China juga ada. Kalau saya tidur siang misalnya dari jam 12 ke jam 3 apa tidak berteriak kan pihak kan, Bu, sidang Bu, gitu kan. Putusannya mana Bu, nih? gitu. Itulah. Jadi semua pengalaman menarik. Semua Iya, mau yang menyedihkan, mau yang menyenangkan, mau yang mengejutkan, semuanya kita nikmati. Iya, karena ya baru ini sekali ini ke China, dan selama itu di China kemudian jadinya semuanya menarik gitu, nggak cuma nonton dari drama aja ya Bu, drama Kapu Cinta itu, nggak relate udah tahun berapa ini, ternyata ibu langsung di Chongqing yang Cyberpunk City tadi itu. Iya, menarik sekali sih sebenarnya. Nah ini akhirnya kita tiba pertanyaan yang sama untuk Bang Boni. Yang menarik selama kita hitung nih, S1, S2, S3, saya nggak nanya S3 aja ya. Selama puluhan tahun, oh enggak ya Mas? Berapa tahun Mas? Ya, puluhan tahun ada di Atma Jaya. Yang paling menarik pengalaman selama berkuliah di sini itu apa? Sama seperti sebenarnya pertanyaannya sama seperti kayak tantangan apa yang dihadapi pun juga sama, pengalaman apa yang yang paling menarik selama kuliah di sini. Saya pikir saya menggambarkan bahwa hidup saya itu seperti air, yang dimana posisinya bahwa tidak ada air itu tidak ada kehidupan, sehingga tidak ada tantangan, tidak ada pengalaman, saya tidak punya kehidupan. Sehingga setiap langkah saya yang saya langkahkan di kampus ini semenjak saya kuliah S1, S2 dan saat ini sekarang menempuh kuliah S3, saya pikir semuanya pengalaman yang sangat menarik, pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan, sepertinya itu yang menjadi pengalaman yang luar biasa, karena di luar sana masih banyak mengharapkan seperti apa yang saya rasakan, tapi masih sulit untuk mereka dapatkan. Sehingga saya rasa setiap jengkal di kampus ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. So every minute count Ya, gitu ya. Semua setiap detik itu dimaknai, setiap detik itu diresapi dan kerasa berharga Ya, gitu karena kira-kira ya itu tadi saya bilang bahwa masih banyak di luar sana yang belum merasakan seperti apa yang saya rasakan. Sehingga kalau ketika saya bilang hanya satu momen saja yang paling menarik, saya pikir saya berbohong pada diri saya sendiri dan tidak mensyukuri apa yang saya terima pada saat ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
Setiap pengalaman yang saya alami, setiap tantangan yang saya alami itulah membentuk diri saya saat ini. Sehingga saya tidak akan hidup tanpa ada air yang saya sampaikan tadi. Oke, noted. Jadi dari situ kita tahu Ibu, kenapa mereka berkawan gitu. Karena mereka semua tentang filsafat. Kalau saya nanya yang jelasnya apa, mesti nggak jelas. Tapi nggak apa-apa. Saya hargai ini pendapat berdua. Jelas ini itu kan sebenarnya ini. tergantung Aduh, ya jadi Pak. panjang. All is well kan? All is well. Wait. Saya jadi notice satu. Yang kuliah di Atmajaya ini Iya. cowok-cowoknya puitis. Iya Bu, Wes. jangan Bu. Sayangnya saya udah masuk Swapel. Iya, sayangnya saya udah masuk Swapel ya. Ternyata Soft di sini. skills-nya ada di situ. Iya. Mereka tuh main puisi gitu ya, makanya buat cewek-cewek agak hati-hati. Kalau ketiganya mana Atmajaya, waduh, harus menebalkan hati ya, jangan gampang baper Lepek-lepek gitu ya. Gampang Wes. baper. Ini notice aja sih. Ini kan rutin ya. Kalau ada apa ya kayak rapat itu mereka terus kalau terutama dengan dosen kita ya, itu kan filsafat itu ada Dr. Riti dan Dr. Triana. Iya. Itu pasti mereka bahasnya rutin itu loh Mbak, tentang filsafat gitu. Oh, keren ya. Ya, jadi memang ini kan kekhususan apa ya, ciri khas dari S3 kita ya. Iya, oh ciri khasnya memang seperti itu, iya. Memang, hukum, moral, kemudian kita pikir secara mendalam gitu. Terus juga karena biar gak ketinggalan zaman itu ada digitalisasinya gitu. Oh, digitalisasi seperti apa Mbak? Gitu. Ya karena kan kita faktanya kalau hukum itu kan ibaratnya kalau cuma hukum aja itu gimana ya, dianggap terlalu kaku gitu ya. Nah kemudian kalau untuk menjawab tantangan perkembangan zaman itu Atmajaya punya solusinya gitu. Terutama di program studi doktor ini gimana caranya supaya hukum dan kemudian bisa menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Makanya kita di S3-nya itu kekhususannya itu lebih ke digitalisasi tapi relate gitu dengan misalnya lingkungan hidup, kemudian ekonomi, litigasi gitu atau kenegaraan gitu. Terus juga kalau sekarang jawab ya Mbak, ini tantangan itu benar. saya sih ngerasa gini, tantangan itu kan seperti tadi Mbak Iko bilang tuh, untuk mengarah ke hal yang makin positif. Makanya kalau di program studi S3 ini salah satu apa ya, syarat itu kan didorong gitu ya untuk jadi yang lebih positif itu kita ada seminar internasional. Seminar internasional diadakan di tiap apa bagaimana Mbak? Tiap angkatan itu 1 kali. Oh, tiap angkatan 1 kali, iya. Ya, jadi itu memang untuk upgrade skill kita gitu. Jadi setiap mahasiswa S3 kita itu didorong gimana sih rasanya kita mulai dari awal tuh ngirim abstrak gitu. Nah, abstraknya itu pun nanti kita nggak dilepas gitu. Dosen-dosennya tangannya terbuka gitu mau bantuin gitu, mau bimbing, dan sampai akhirnya dari angkatan 1 ini pada lulus semua loh Mbak. Iya. Kita lulus semua seminar internasionalnya gitu. Kita ke Jepang nanti tanggal 8 sampai 19 Mei itu kita ke Jepang. Dengan tema berbeda-beda setiap orang atau bagaimana? Betul. Oh, begitu ya. Kalau saya dengan Pak Dodo tentang iklim ya Pak, lingkungan hidup. Kalau Bang Boni tentang apa? Jangan tentang bantuan Tentang kehidupan berat ya. tentang kehidupan. Kita ada satu angkatannya ada 5 orang. Satu angkatan 5 orang. Satu angkatan ada 5 orang. Semuanya punya background dan kekhususannya masing-masing. Ada yang sama, Bang Dodo sama Bu Paringga lebih ke lingkungan, saya lebih fokus ke litigasi dan fokusnya di litigasi yang kearahannya adalah perlindungan anak, seperti itu. Dan ada Pak Bong lebih ke kenotariatan dan Pak Dewan lebih ke ketenaganegaraan. Jadi nanti di bulan Mei semua akan ke Jepang begitu? Oh, itu Mbak, makanya enaknya di S3 kita itu kalau kita mau maju itu didukung sama kampus gitu kan, sampai nggak semuanya orang punya kesempatan loh Mbak untuk bisa internasional. Kita conference loh di situ, bukan biasanya orang tuh cuma datang sebagai yang nonton audiens aja kan. Kita enggak, kita sebagai pembicara loh, sebagai narasumber itu karena
ya Atmajaya itu sebaik itu gitu. Atmajaya providing kebutuhan yang itu ya. Sama mahasiswa S3-nya itu benar-benar baik banget sih. Iya, itu poin plus banget ya, Iya, karena benar. kita taunya kalau seminar internasional kita sebagai penonton atau ya cuman ngikutin aja, tapi bukan Partisipan. center attentionnya. Kalau sekarang jadi pemakalahnya ya, gimana Mbak? Iya, kita Speaker. Speakernya. Speaker. Oh, bahasanya speakernya. Tapi nanti kita bisa outputnya Scopus loh Mbak jurnal. Mm-mm. Nanti kita dibantu juga dengan dosennya gitu. Oke, iya. Berarti menarik banget karena nggak semua, mungkin ya, nggak semua kampus juga providing mahasiswanya untuk goes global tadi ya, kita ngomongin Betul. bagaimana menulis atau bersekolah itu nggak cuma ada di tataran kampus di dalam negeri aja, tapi diberi kesempatan untuk show off juga di luar negeri gitu Ya, ya. paling penting sebenarnya seperti ini sih. Setiap orang itu kan punya pemikiran dan fokusnya masing-masing. Artinya di sini itu tidak langsung dipatahkan semangat dalam berpikirnya. Contoh misalkan seperti saya itu mengangkat terkait tema bagaimana orang tua dapat dipidana ketika anak itu melakukan perbuatan pidana. Dalam dogmatiknya itu kan posisinya belum diatur secara belum ada undang-undang yang Belum mengatur itu. ada aturannya, iya. Di sini justru pemikiran yang saya pikirkan itu diterima dengan lapang dada, diarahkan dan tidak untuk langsung dijudge bahwa itu tidak mungkin, tapi lebih diarahkan seperti apa pemikiran ini. Itu juga sama Bang Dodo pun begitu, Bu Paringa juga seperti itu. Sehingga saya teringat dulu seperti kasus atau pengalamannya dari B.J. Habibie. Dia punya pengalaman di Indonesia ditolak pemikirannya berkaitan terkait crack bodi pesawat, Iya. seperti itu, sehingga dia harus pergi ke Jerman. Sehingga pemikirannya dipakai di sana dan diterima di sana. Iya, lebih dihargai Lebih di sana. dihargai. Pergilah ke tempat di mana kamu dihargai. Pun juga demikian, Iya. pergilah di mana kamu bisa dihargai pun Iya, seperti itu. begitu pula dengan Atmajaya menghargai setiap ide atau Ya. kebaruan dari Betul. pemikiran mahasiswanya gitu ya Betul. tadi. Oke. Berarti kita sudah mulai bicara tentang disertasi dong ini tadi Ya. sebenarnya ya. Nah. The main course is disertasi gitu. Nggak bisa kan hidup ini tanpa panas. disertasi dulu. Ini beneran bukan dami nih. Ini enggak. Ini bisa diminum Ibu. Pulang Untuk- disertasi, datang ke sini disertasi, ke kantor disertasi, nggak ada kayak yang Ya, selain disertasi. disertasi. Ya, Tenang dulu gitu ya Bang ya. Iya. nggak apa-apa loh, itu main course-nya harus gitu ya? dihadapin. Katanya itu tantangan tuh harus dihadapin biasa aja Oh, setiap saya nggak hari. bilang itu tantangan sih tadi ya Oh. Bang. Oke, berarti yang sependek yang saya tahu sebelum mendaftar S3 itu kita harus sudah punya proposal yang akan dijadikan disertasi ya, Bu ya. Nah, untuk Ibu sendiri tema yang akan diambil untuk disertasi boleh di-share di sini? Ya, ini saya seperti berhadapan dengan supervisor saya. Aduh, izin Ibu. Ini pro. Ini cuma mainan Bu. Yang dami yang ini ya. Apa ini trial Bu? Rehearsalnya. Oh gitu ya, benar. Jadi sebenarnya ketika kami berangkat ke sana, kami sudah ada bayangan ya, apa yang akan kami angkat. Iya. Sebenarnya sih kalau saya tertariknya sebenarnya hukum lingkungan. Awalnya saya ngambil hukum lingkungan, basicnya ketika saya kemarin tugas di suatu daerah yang ternyata di sana banyak investor dari asing, utamanya dari China ke pertambangan. Dan ternyata ketika mereka berinvestasi di situ, membangun membangun pabrik atau melakukan pertambangan, itu ada impactnya sama masyarakat sekitar. Iya. Sebenarnya itu yang menarik kok, kenapa sampai investor asing yang kita beri izin untuk melakukan kegiatan di negara kita ternyata membawa dampak yang kurang baik ke masyarakat sekitar.
Kenapa? Apakah regulasi kita tidak menutupi itu? Apakah mereka yang tidak patuh dan sebagainya? Sebenarnya awalnya seperti itu. Namun konsep yang saya bawa itu ada sedikit dipoles oleh supervisor saya. Jadi difokuskan kepada kenapa investor asing itu tidak patuh dengan regulasi Indonesia. Apakah regulasi kita yang bermasalah? Apakah memang mereka investornya yang yang bermasalah? Iya. Ataukah ada regulasi kita udah bagus, investornya oke, namun ada hal lain yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau sebenarnya sih judulnya compliance issue of investment, foreign investment in Indonesia. Nah, memang kita di sana judul disertasinya itu agak berbeda di sini. Kemarin saya membuat agak filosofis bentuknya. Jadi dalam teori ini atau perspektif ini dan sebagainya saya masukkan hal-hal yang berfilosofis. Itu mereka diubah. Jadi inilah mungkin perbedaannya dengan di sini dengan di sana. Mereka lebih realnya, kamu mau bahas apa, terus novelty-mu apa, terus ini manfaatnya buat apa gitu. Jadi dia lebih dampaknya akan berdampak seluas itu. Benar. Ide baru apa sih yang kamu angkat? Novelty-nya novelty-nya apa, ide baru apa yang kamu angkat dan kenapa ide itu bisa berimpact dengan permasalahan yang kamu munculkan itu. Itu lebih ke situ gitu. Jadi kalau ditanyain tadi apa yang saya angkat, itulah yang saya angkat. Jadi isu kepatuhan investor kita. Kenapa sampai mereka sampai banyak sengketa yang terjadi karena ini investor lawan kita bicara kepatuhan berarti kita bicara investor dan negara. Jadi sengketanya bukan diselesaikan di domestic court kita, di pengadilan kita, tapi diselesaikan di ICSID, di penyelesaian sengketa. Kayak arbitrase gitu, Bu? Arbitrase. Oh iya, arbitrase. Oke. Ya memang kalau kita lihat memang kalau saya kebetulan ada teman juga di imigrasi ya, Bu. Kadang kita ada pengawasan ini di imigrasi, termasuk juga pengawasan orang asing dalam hal ini pekerja-pekerja dari luar negeri atau investor dari luar negeri. Mereka memang misalkan izinnya hanya pertambangan seluas ini, ketika kita datang dari tim imigrasi ternyata kerusakan lingkungan ya terutama Ibu itu. Dan banyak pekerja lokal yang mungkin daerah situ maunya dipekerjakan, tapi kan mereka nggak pakai Bu, mereka memakai resources dari negara mereka sendiri. Kayak gitu tuh memang untuk kami juga jadi perhatian juga gitu, bagaimana ini yang salah. Kenapa kok mereka ngeyel seperti ini, kayak tidak mematuhi hukum yang ada? Apakah hukumnya ini belum ideal atau seperti apa gitu? Ya itu mungkin seperti itu kalau di pengalaman saya, Bu. Iya benar banget, karena memang kemarin kalau yang tadi saya sampaikan isu yang awal itu yang terkait dengan lingkungan itu pun muncul, kenapa tidak dipekerjakan masyarakat lokal. Iya. Jadi kalau dengan investor asing itu mereka punya budaya kerja yang berbeda. Gitu. Alasannya seperti itu. Terus perlengkapan peralatannya itu membawa dari sana, yang bisa membaca, yang bisa ngerti operasionalnya itu hanya orang yang dari mereka sana, gitu. Cuman kan aturan kita sudah jelas ya terkait dengan ketenaga kerjaan, bahwa kewajiban juga adalah melakukan transfer ilmu kepada kepada penduduk lokal atau pekerja lokal, itu sudah pasti, dan ada perhitungannya kan berapa jumlah tenaga kerja asing yang bisa dipekerjakan dengan pekerja lokal. Jadi itu sebenarnya sudah di cover juga. Jadi memang kalau kita udah bicara investor asing, saya
sebenarnya lebih tertariknya ke lingkungan ya, karena ini kan mother nature. Lingkungan itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Iya, kita lah yang hadir untuk membela lingkungan. Ya, Bu. Ya, kita lah yang harus hadir untuk membela lingkungan tersebut. Dan kita cuma punya satu bumi gitu kan. Kita nggak punya banyak bumi. Bumi kita yang satu ini kalau sakit kita mau tinggal kemana? Benar. Kan baru Elon Musk yang ke Mars ya. Kita belum, kita masih waiting list mungkin ya. Nggak tahu. Atau kalau nggak di retour kita ke ini ke matahari kan angus kita gitu kan. Kecuali matahari departemen store angus juga. Sekarang udah tutup. Ada banyak tutup sekarang. Iya, banyak yang tutup. Retail ini. Ini kita ngomongin apa? Kenapa kita ngomongin dapur perempuan ya? Biasa kalau ngomongin tentang belanja juga nggak bisa diem. Jadi memang filosofis intinya banget sebenarnya. sudah Iya kan? filosofis kan. Iya. Matahari itu Apa kita tergantung- cuekin aja mereka Iya. kita ngobrol aja ya bertiga ya. Kayaknya iya kelihatan banget emang kita cocoknya ke sana sih, Bu. Oh gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu kegundahan saya kenapa sampai mencoba untuk itu adalah permasalahan yang tadi saya sebutkan. Cuman permasalahannya ketika kita bicara investasi dan kita bicara lingkungan, ini kan susah banget nih dikawinkan. Yang satu mengeksplor dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, yang satu kita melestarikan apapun biayanya gitu loh. Nah inilah sebenarnya yang nggak match ini sebenarnya mau saya pertemukan gitu, yang bikin saya penasaran. Tapi karena disertasi saya sudah berubah, penasaran itu nanti siapa tahu teman-teman yang fokus lingkungan bisa menemukan novelty gimana caranya mengawinkan investasi ini dengan lingkungan karena ini. sayang sekali idenya udah top banget gitu ya. Mungkin sempat riset juga ya, Bu. Sayang kalau nggak dilanjutin sebenarnya penulisannya. Yep. Kemudian kalau untuk teman-teman Trimasketer ini tadi kan kita udah tahu dari Bang Boni mengambil tema tentang apa tadi Mas? Anak-anak. Litigasi ya Bang. Sudah sempat cerita sedikit tadi. Itu kira-kira emang kenapa tertarik di bagian itu gitu? Saya bilang karena ngikutin selalu bahasa Jawa. Nah ini juga sama juga Bang, kulturnya. Walaupun saya dari Medan, jadi tetap ikut kultur di sini. Jadi awal mula omongannya saya langsung bilang dulu. Itu Pun juga waktu sidang sama Bu Gusnul juga di PN saya bilang Ini mohon maaf sekali saudara. Jadi aja. Kita semua pernah kecil. Di mana pada saat kita kecil itu menentukan diri kita pada saat sekarang. Mungkin kalau zaman kita dulu bahwa kita walaupun kita kecil kita dipaksa dewasa dengan kehidupan. Kalau anak-anak zaman sekarang saya pikir dipaksa dewasa karena situasi zaman yang mungkin berubah dengan apa yang kita alami dulu, sehingga perlu perhatian khusus terhadap anak karena 10-20 tahun ke depan mereka lah yang menjadi pengganti Bu Kusnul sebagai hakim, pengganti saya sebagai lawyer, pengganti Bu Paringga di dosen, penggantinya Bu Yuko juga di kementerian, penggantinya Bang Dodo sebagai seorang pemikir untuk bagaimana membawa negara ini menjadi negara yang baik dan membaik dan ya semakin baik seperti itu, sehingga saya pikir orang yang terdekat yang membentuk anak itu adalah keluarga, terutama adalah orang tua, sehingga orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting bagaimana caranya mendidik anak itu supaya tidak melakukan perbuatan pidana. Pembaharuan yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana caranya orang tua itu mendapatkan sanksi. Contoh misalkan ada perkara tahun 2013 seorang anak membawa mobil dan kecelakaan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia di Jakarta. Dia bisa membawa mobil itu kan karena ada turut serta juga atau ada orang approval ya. Ada yang membantu. Salah satunya mungkin orang tua karena tidak ada pengawasan supaya anak itu tidak membawa mobil karena memang usianya juga belum cukup umur. Namun karena kelalaian orang tua itu
si anak ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Sehingga saya pikir orang tua juga patut untuk dipidana ketika dia atau ketika orang tua tidak memberikan pendampingan atau tidak memberikan pembelajaran terhadap anak yang nantinya anak melakukan perbuatan pidana. Itu. Jadi maksudnya kalau orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya sebagaimana semestinya, seharusnya ada sanksinya seperti itu kira-kira. Karena ya dalam undang-undang juga sudah mengatakan demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap terhadap anaknya kan, seperti itu. Artinya tanggung jawab penuh ini bisa diinterpretasikan juga tanggung jawab terhadap pidana yang tidak untuk mengalihkan sebenarnya. Tapi ya itu tantangan dalam penulisan itu juga akan berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan tentang pemidanaan, dan itu juga yang menjadi pemikirannya nanti bagaimana yaitu tadi saya bilang dosen di sini, Bapak Ibu dosen di sini membantu saya untuk memikirkan bagaimana tulisan-tulisan yang saya bikin ini tidak untuk dipatahkan semangatnya, tapi juga lebih dieksplor. Oh, mungkin bisa arah ke sini, bisa arah ke sana, seperti itu. Tidak menutup ide, tapi memberikan solusi, memberikan jalan bagaimana ide itu bisa berkembang. Ya, betul. Seperti itu. Gitu. Kemudian ini sebenarnya harusnya pertanyaan ini ditanyakan di depan, tapi karena mungkin kita terlalu seru membahas tentang China dan lain-lain tadi, Ibu, jadi saya mau bertanya ini, kenapa sih kita harus sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Karena kan biasanya nih orang banyak dari kita yang dulu dididik diberi dogma bahwa kamu tuh sekolah setinggi-tingginya untuk mencapai pekerjaan impianmu, yang mana itu nanti muaranya uang gitu ya Bu, maksud materi langsung gitu. Nah, seolah-olah kita tuh berangkat ke sekolah hanya untuk menapaki tangga demi mencapai uang itu tadi gitu. Nah, bagi Ibu sebenarnya pendidikan tinggi itu kenapa sih harus ditempuh, perlunya apa, urgensinya apa, apakah benar cuman memang semata-mata untuk mencari kepuasan dalam hal finansial, atau ada core value lain yang Ibu dalam prinsip untuk mencapai pendidikan yang tinggi ini? Ini dalam ya kalau kita ngomongin saya ini tadi ya. Ketularan sama Bang Dodo. Sebenarnya saya nggak kayak gini, Bu. Oh gitu ya, kerasukan. Siapa di dalam? Siapa yang di dalam? Keluar gitu ya, Bu. Hadir gitu, hadir gitu. Jangan-jangan tukar Atma ini? Nggak tukeran Atma? Eta saha eta. Aing macan gitu. Harimau ya. Emang lagunya sekarang Harimau Malaya itu. Harimau, ya Allah Bu, jangan bikin saya nyanyi, saya tahu itu lagi. Iya ya. Jadi ya. Bagaimana Ibu? Dan sebenarnya pertanyaannya harus ditambahkan. Iya. Kenapa itu dilakukan oleh seorang perempuan? Iya. Ya, yang katanya sejauh ini, sorry to say ya, maksudnya sorry saya harus menyatakan ini karena ini terbiasa orang menyampaikan bahwa perempuan itu kan tidak jauh-jauh dari dapur, sumur, kasur. Nah itu ya masih ada stigmata dan ada beberapa yang masih berpikir seperti itu. Yang pertama, kalau untuk saya pribadi, pendidikan itu menghaluskan budi, menajamkan pikiran. Itu yang paling pertama. Jadi tentu ada perbedaan ketika otak kita atau pikiran kita dipakai terus-menerus untuk memecahkan masalah. Dan itu sebenarnya tidak akan kita dapatkan misalnya di S1, S2 dan S3 itu semuanya berbeda. Permasalahan yang harus kita pecahkan itu berbeda. Terus yang kedua, nah ini kenapa saya bilang dalam ya, karena perempuan itu menentukan kualitas generasi. Iya. Gitu. Jadi walaupun dia nantinya menjadi ibu rumah tangga, iya, tentu akan berbeda cara mendidiknya ketika dia ibu rumah tangga dengan gelar sarjana S3 atau S2, S2 atau S3, dengan ini tidak mengecilkan yang lain ya, dengan yang berbeda ya, karena memang pengalaman pemikiran yang dialaminya juga berbeda.
Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa perempuan itu bersekolah untuk mengejar karir itu sebenarnya sama sekali tidak tepat kalau menurut saya. Tuh, dibetulin. Betul. Woman calon feminis. Woman Woman support woman ya. Support woman, Gitu iya, ya. benar. Maaf ya. Nggak apa-apa, maaf. Udah Bu, nggak usah dianggap. Satu kalau Bu, mereka cuma berdua, kita bertiga. Iya. Dan saya hostnya Iya, kebetulan. tetap itu ya, Cewek. tetap kalah Tetap- suara mereka ya. tetap kalah suara. Nah, sebenarnya ini bukan apa namanya kompetisi antara Gender. laki-laki dan perempuan antar gender, karena semua memang punya fungsinya masing-masing gitu loh. Cuman sangat licik kalau misalnya perempuan itu nggak bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu, ada biaya, it's okay, karena kita kembali bahwa perempuan itulah yang akan mendidik generasi yang akan meneruskan, ya kan, akan meneruskan. Kalau bicara skup negara kita, kalau bicara skup kecil, meneruskan nama keluarga, gitu loh, nama keluarga. Jadi saya rasa bisa meningkatkan karir. For me it's a bonus, ya. Untuk saya itu bonus. Yang paling utama saya berusaha bagaimana caranya menularkan, bagaimana caranya saya bisa menghaluskan budi dan menajamkan pikiran. Dan yang paling utama saya ngasih contoh ke anak-anak saya. Iya, benar. Saya ngasih contoh ke anak-anak saya bahwa whether kamu laki-laki, kamu perempuan, kita orang tua kita support. Kamu mau sekolah apa aja selama kita bisa dan selama kalian mampu, it's okay. Dan tidak selamanya masalah ekonomi. Buktinya mami kita bisa masih ada banyak beasiswa dan sebagainya. Banyak jalan. Sekarang keinginanmu sebesar apa? Sebenarnya effortmu sebesar apa? Itu sebenarnya, karena ketika saya nanti nyampein, ayo sekolah, lah mami aja nggak sekolah misalnya, kan seperti itu ya. Terus kita nggak bisa jawab. Iya, mami aja nggak sekolah. Jadi sebenarnya itu juga buat ngasih contoh ke anak-anak. Iya, sebagai itu sih karena paling. ibu bagaimanapun juga pasti panutannya ya, pasti menjadi tolak ukur anaknya. Maaf ya Pap, saya panutan. Jangan nonton bagian ini ya Pap. Titit deh. Pasti ibu diidolakan sama anaknya. Ibu saya aja pasti gitu ya. Ibu saya aja sekolah terus, masa saya baru dapet tantangan gini kok udah, waduh, kayak kena mental issue deh gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya saya diidolakan ya, soalnya saya kalau ketemu anak berdebat terus. Ya berarti dia ininya progres terus, kalau cuma manut aja gitu berarti malas gitu, malas berpikir ya Bu. Iklim demokrasinya ya, Hidup sehat gitu, ya, hidup ya. Nah, ngomongin tentang tadi women's empower woman, women support woman, dan memang ada untuk menghilangkan stigma dapur sumur kasur. Tadi kita ke Mbak dosen dulu ya. Jadi menurut Mbak itu kenapa sih kita, sama dengan pertanyaan tadi, kenapa sih kita perlu sekolah setinggi-tingginya, pendidikan setinggi-tingginya buat Mbak? Sepenting apa sih, se-urgent apa sih sebenarnya untuk menempuh gelar sampai dengan doktor ini? Buat saya itu jujur pas S1 saya nggak ada keinginan untuk sekolah sampai S3 gitu, nggak ada pemikiran seperti itu. Saya pengennya ya udah S1 ya udah S1 kerja, habis itu menikah, punya anak, sudah gitu kan. Kemudian nggak tahu ya, mungkin kayak itu karena keuntungan dari Atmajaya itu bisa membuat mahasiswanya itu, terutama contohnya saya itu haus akan ilmu gitu. Jadi semakin dituang itu jadi makin haus gitu loh. Akhirnya kan saya udah lanjut S2. Nah, kemudian S2 kok kayaknya masih kurang ya gitu. Dan juga saya jadi mikirnya timbul gitu loh, kayak bener kata Bu Gusel tadi, kalau nanti saya punya anak, apa enggak anak saya itu bangga gitu lahir dari maksudnya seorang perempuan yang sudah doktor begitu. Pikiran saya gitu. Kayak menetapkan standar gitu. Sudah segini pasti juga mikir ya Mbak ya. Iya, kayak mamaku dokter loh gitu. Terus juga kayak misalnya kalau saya nyuruh anak saya sekolah tinggi gitu, emang mama iya kayak gitu. Nah terus juga karena saya sekolah S3-nya di sini tuh jadi ilmu yang tadi saya pengen tahu gitu kan, itu makin lama tuh sedikit demi sedikit tuh makin penuh gitu Mbak. Nah itu karena
itu tadi mungkin karena saya merasa nyaman di sini dan juga disupport sama dosen-dosennya dan teman-temannya terutama ya itu kan kayak sangat mendukung atmosfernya kan Mbak. Kayak gimana ya, jadi makin rasa penasaran itu terchallenge ya gitu kan. Jadi sekarang tantangannya ya gimana caranya selesaikan disertasi gitu kan, supaya cita-citanya itu terwujud gitu Mbak. Oke, berarti seia sekata dengan ibu. Ini versi juniornya gitu, versi lightnya dari ibu gitu ya. Sasetan, travel packnya ibu gitu. Kalau yang bagi bapak berdua, kayaknya ditanyain nggak Mbak? Mau ditanyain? Ya, Oke Bang, kita diskusi. Jadi bagaimana? Mending berdua ini langsung aja karena kayaknya bestie banget, pasti jawabannya hampir sama sih. Kenapa harus S3? Gitu. Siapa nih? Ya sweet aja Sweet. deh. Mas Budi. Oke, mungkin nanti Abang bisa menambahkan. Siap. Saya dari kecil ditanamkan sama ayah saya bahwa belajar sekolah itu adalah jembatan untuk membuat kamu cerdas, bukan membuat kamu untuk mencari pekerjaan. Bilangnya begitu. Ayah saya menganalogikan bahwa kalau kamu kuliah, kamu fokusnya adalah belajar, bukan untuk mencari pekerjaan. Memang ujungnya nanti adalah jembatan untuk meraih pekerjaan, tapi pada intinya adalah kamu bisa menjadi seorang yang paham dan tahu akan sesuatu hal. Setelah saya kuliah dan saya ada mendengar suatu quotes yang mengatakan bahwa ijazah menandakan kamu pernah sekolah. Tapi Bukan tidak menandakan kamu berpikir. Seperti itu. Sudah terduga, sudah dapat diduga jawabannya pasti. Ya memang seperti itu. Ya nggak apa-apa, saya juga menambahkan? sudah tahu kira-kira, tapi tetap menarik sih karena ada pesan ayah di situ ya, menandakan ada kedekatan emosional antara Bang Boni dengan ayahnya, di mana kalau Indonesia terkenalnya fatherless country, tapi tidak seperti dengan keluarga Bang Boni, puji Tuhan. Saya ayah sama ibu. Iya. Kemudian saya sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, cuman ini untuk closing aja, mungkin sharing enlightenment atau insight aja untuk orang-orang yang kira-kira males untuk sekolah lagi gitu. Mau dikasih motivasi apa sih gitu? Mungkin siapa yang paling punya motivasi yang dapat menggugah semangat anak muda sekarang ini untuk nggak gampang menyerah? Langsung aja ke filsuf kita, Bang Dodo. Baik, kalau kita bicara sekolah itu kan terminologinya harus jelas dulu. Sekolah itu apa? Kalau kita bicara Socrates tadi di awal kan jelas. Yes. Bisa dibacakan ulang. Dibacakan ulang, oke, baik. Kita bicara tentang tujuan pendidikan. Kalau Socrates berkata, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Jadi ketika orang itu bersekolah, harapannya itu kan rasionalitasnya berkembang, sehingga rasional itu berkembang, moralnya juga berkembang, seperti Bu Kusno tadi bilang, bahwa penajaman rasial pikiran untuk budinya itu menghaluskan budi. Saya pinjam, kalau tadi Mas Boni sudah bicara ayah, saya akan lengkapi ibu. Dari pihak ibu saya support ibu kita Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi tujuan orang bersekolah adalah mencari terang. Apapun yang kita alami seperti masalah tadi, selesaikan dengan terang. Itu tujuannya orang sekolah. Jadi kalau kita sudah bersekolah tinggi, tetapi apapun masalah yang kita hadapi itu kita lakukan dengan cara kegelapaan, seperti yang Bang Boni bilang, bahwa kita hanya membawa ijazah tapi pikirannya nggak didapat. Yes. Jadi memang kita harus kembali lagi bahwa sekolah itu apa? Hakikat sekolah itu apa? Oh, ternyata kita untuk melatih. Ya karena
manusia ini dibekali akal dan budinya. Jadi kita ini bisa membimbing semuanya, termasuk alam. The only one earth. Mother Earth ini dipercayakan sama Tuhan kepada umatnya, pada manusia. Artinya kan tanggung jawab besar, keseimbangan tadi lingkungan. Kebetulan kami sama dengan Bu Kusnul. Jodoh tak kemana, lingkungan menarik. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh loh. Ini sudah mulai berfilosofi. Udah mulai curhat. Artinya Udah mulai curhat, itulah iya. kita bisa menerangi alam semesta ini dengan mulia. Jadi tujuannya adalah luhur sekali. Bagaimana orang bersekolah itu tujuannya adalah habis gelap terbitlah terang. Serviam lumina et veritatis. Itu banget. Melayani dalam cahaya kebenaran. Apa kalau nggak habis gelap terbitlah terang? Iya, itu dengan kata lain gitu ya. Kan sama. Kita bicara Sokrates, kita bicara Atmajaya, kita bicara Ibu Kartini. Kalau di dalam peraturan kan itu ada harmonisasi peraturan, sinkronisasi peraturan. Harmonisasi. Kita ya. bicara kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45 itu sudah semuanya adalah cahaya kebenaran. Itu tujuannya sekolah. Jadi bersekolahlah atau temulah pendidikan untuk mencari terang itu tadi ya. Iya, wih keren banget semuanya akhirnya berfilsafat ya Ibu tanpa terasa ya. Kita tadi pikirnya sebelah sana aja yang bisa filsafat, ternyata kita ya lama-lama ketularan juga. Ya. Alhamdulillah ketularan. Terus ini udah nggak kerasa banget udah ngobrol ngalor walaupun mungkin belum semua kita obrolkan pada kesempatan kali ini, tapi saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Ibu dan rekan-rekan dari Ibu dari mewakili dari Southwest University tadi, point of view dari sana, kemudian Rimas Ketir dari Atmajaya. Kemudian semoga banyak insight yang dapat didapatkan dari podcast kali ini ya untuk generasi muda atau siapapun yang melihat tayangan ini atau mendengarkan podcast ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Kita tutup ya.